Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Satu Pagi Spesial Idul Fitri 1447 Hijriah. Masih bersama saya Rolando Sambuaga. Ya, pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini masih ada pemudik yang baru berangkat untuk kembali ke kampung halaman, pemirsa. Nah, situasi ini terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Memasuki hari Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih ramai dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, sejak pagi, area ruang tunggu ini tampak dipenuhi para pemudik yang didominasi keluarga dan anak-anak. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api selama masa angkutan Lebaran yang berlangsung pada 11 Maret hingga 1 April 2026. Hingga 20 Maret 2026 pukul 9 pagi, tingkat okupansi kereta api jarak jauh ini mencapai 71% dengan total penjualan tiket sebanyak 767.829 tiket. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan bahwa tren keberangkatan penumpang menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal periode angkutan Lebaran. Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026 tercatat sebanyak 482.596 penumpang telah diberangkatkan dari wilayah Daob 1 Jakarta. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu tentunya. Kondisi yang sama juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, pergerakan penumpang mencapai 134.055 orang. Kepadatan terpantau terutama di area counter check-in dan ruang tunggu keberangkatan domestik. Lonjakan dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur Lebaran, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berlibur bersama dengan keluarga. Sejumlah rute domestik masih menjadi favorit seperti Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara untuk tujuan internasional yang banyak diminati adalah Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Monik Safira di Stasiun Pasar Senen dan kontributor Wahroni di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat pagi rekan-rekan. Saya akan menyapa Monik terlebih dahulu. Ya, Monik, bagaimana pantauan arus mudik di sana saat Lebaran hari ini dari pantauan Anda? Apakah masih ramai seperti hari-hari sebelumnya atau seperti apa? Ya, selamat pagi Anda dan juga pemirsa. Memasuki hari Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih tampak ramai begitu ya, dipadati oleh calon penumpang ataupun pemudik yang akan tertinggal untuk ke kampung halaman mereka masing-masing. Di mana berdasarkan pantauan ini sejak pagi tadi memang arus penumpang di stasiun Pasar Senen ramai dan bahkan area tunggu di stasiun Pasar Senen sendiri juga cukup membludak dan tidak sedikit dari para pemudik itu terpaksa untuk duduk di lantai dasar untuk menantikan bagaimana nantinya keberangkatan mereka akan tiba. Sementara di sisi lain juga kami sempat melihat memang sebagai dari penumpang ini tampak beristirahat begitu ya di setiap sudut-sudut stasiun Pasar Senen dan menantikan bagaimana nantinya jam keberangkatan mereka akan berlangsung. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami terima dari manajer KAI Daob 1 Jakarta jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jadi pada hari 26 memang sempat ada volume penumpang ini tidak melandai begitu ya sejak hari kemarin jika dibandingkan dengan periode awal angkutan Lebaran 2026 sebelumnya, karena sudah berdasarkan data kemarin, yakni kemarin pada 25 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, jadi jumlah penumpang ini mencapai sekitar lebih dari 18.000 penumpang. Sementara itu, jika kita melihat periode angkutan Lebaran itu dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2026 ini sudah ada lebih dari 400.000 penumpang ini telah diberangkatkan melalui KAI Daob 1 Jakarta. Sedangkan kalau kita pantau secara keseluruhan
hingga 20 Maret 2026 tingkat okupansi kereta jarak jauh ini sudah mencapai lebih dari 70% atau lebih dari 700.000 penumpang yang telah diberangkatkan. Di sisi lain juga, Anda dan juga pemirsa, memang kami melihat ada beberapa tujuan favorit ataupun utama yang ada begitu ya di stasiun Pasar ini, antara lain dari Bengawan, kemudian ada Erlangga, Serayu, dan juga Kertajaya. Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, memang ada beberapa petugas yang ditambahkan untuk menyiapkan area di stasiun Pasar. Ando. Baik, Monik. Selanjutnya kita bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa. Ini ada rekan Wahroni. Wahroni, bagaimana pantauan arus mudik di sana pagi hari ini? Kalau saya lihat dari belakang Anda, ini sepertinya cukup ramai ya, Wahroni. Seperti apa selengkapnya? Baik, selamat pagi Rolando dan pemirsa. Memang hingga pagi hari ini, meskipun ini momen Hari Raya Idul Fitri, namun sebagian besar masyarakat masih melakukan perjalanan baik untuk pulang kampung ke halaman maupun untuk berwisata. Di mana Rolando ini di belakang saya posisi ini adalah area counter check-in penerbangan domestik, di mana sejak tadi pagi memang masyarakat masih memadati area Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di area penerbangan domestik. Dan Rolando, memang pada hari ini diperkirakan memang pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini masih cukup tinggi, di mana memang hari ini tercatat 134.000 pergerakan penumpang. Dan jumlah ini juga Rolando memang ini diiringi dengan traffic jumlah penerbangan yang mencapai 966 penerbangan maskapai yang akan membawa para penumpang baik yang memudik maupun untuk berwisata. Dan memang Rolando ini masyarakat masih memanfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri ini, masih didominasi tujuan domestik ini seperti Surabaya, kemudian ada Yogyakarta, dan juga ada Denpasar, Bali, kemudian Medan dan Makassar. Sementara Rolando memang untuk penerbangan internasional ini masih didominasi seperti tujuan Malaysia, kemudian ada Singapura dan Jeddah. Dan Rolando memang pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini meningkat seiring memang pemerintah juga memberikan stimulus diskon tiket pesawat sebesar 18%, sehingga memang ini salah satu pemicu lonjakan penumpang atau pengguna moda transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta pada periode Hari Raya Idul Fitri atau angkutan Lebaran 2026 ini cukup meningkat, di mana memang periode tahun ini Rolando memang diperkirakan Bandara Soekarno-Hatta ini akan melayani 3 juta penumpang. Dan angka ini Rolando ini secara kumulatif ini naik sekitar 2,22% dibandingkan pada periode sebelumnya. Dan Rolando memang petugas juga ada sedikitnya 80 personel petugas gabungan yang disiagakan sampai hari dengan momen Lebaran dan sampai nanti arus balik untuk mengantisipasi terjadinya titik-titik yang menjadi keramaian dan yang menjadi krusial kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Rolando. Baik, jadi memang di sana cukup ramai ternyata, memang karena ada diskon begitu ya dari pemerintah 18% untuk tiket pesawat, dan tadi domestik ini sudah lebih banyak domestik ya penerbangan hari ini daripada internasional di sana. Tapi kalau misalnya dari pantauan Anda sendiri di sana, ini sebetulnya cuaca di Suta hari ini seperti apa? Apakah cerah atau mungkin hujan sehingga terjadi ada kemungkinan untuk delay pesawat atau bagaimana saat ini, Wahroni? Rolando, memang berdasarkan laporan dari Airnav atau navigasi di Bandara Soekarno-Hatta, sejauh ini memang dilaporkan belum adanya kendala untuk penerbangan. Situasi hari ini, per hari ini atau pada Sabtu ini, Rolando, ini cuaca di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini juga cukup baik dan cukup cerah, sehingga masyarakat memang masih banyak yang melakukan perjalanan pada pagi hari ini. Dan memang himbauan untuk masyarakat diharapkan untuk
lebih datang lebih awal atau 3 jam sebelum keberangkatan agar tidak tertinggal untuk penerbangan. Begitu Rolando. Baik, betul sekali. Wah Roni, sudah pesan tiket jauh-jauh hari, ngejar diskon, tapi gara-gara telat nggak bisa berangkat. Wah repot banget ini ya Wah Roni ya. Baik, terima kasih rekan Wah Roni melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya juga ada Monik Safira yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.